Presiden Prabowo Subianto telah membuka jalan menuju era baru kebangkitan maritim yang diharapkan membawa manfaat besar bagi masyarakat dan mengubah wajah perdagangan internasional untuk tahun-tahun mendatang. Keberhasilan pembangunan pelabuhan super di Selat Malaka juga akan menjadi katalisator bagi transformasi ekonomi wilayah Sumatera, khususnya daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka seperti Riau, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana besar untuk membangun sebuah pelabuhan super sibuk di Selat Malaka. Proyek ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim dunia, sekaligus mengukuhkan posisinya dalam peta perdagangan internasional. Selat Malaka, yang dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, adalah jalur strategis dengan nilai ekonomi yang luar biasa. Rencana ambisius ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk menantang dominasi pelabuhan-pelabuhan Singapura, yang selama ini menjadi pusat utama perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Selat Malaka menjadi jalur pelayaran bagi lebih dari 90.000 kapal setiap tahun. Nilai perdagangan yang melintasi selat ini mencapai sekitar 5 triliun dolar Amerika setiap tahunnya, menjadikannya salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia. Namun selama beberapa dekade, Indonesia yang memiliki posisi geografis strategis belum mampu memaksimalkan potensi wilayah ini. Sementara itu, Singapura telah memanfaatkan posisinya untuk membangun pelabuhan-pelabuhan berkelas dunia, yang kini menjadi salah satu pelabuhan tersibuk dengan lalu lintas peti kemas mencapai lebih dari 36 juta unit setiap tahun. Presiden Prabowo memahami bahwa ini adalah momen bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dan mengalihkan arus perdagangan global ke wilayahnya. Pelabuhan super di Selat Malaka dirancang dengan fasilitas modern dan teknologi mutakhir. Pemerintah berencana membangun terminal peti kemas berkapasitas tinggi, fasilitas bongkar muat curah cair dan curah kering, serta sistem logistik berbasis digital. Investasi yang diperlukan untuk proyek ini diperkirakan mencapai lebih dari 10 miliar dolar Amerika. Pada tahap awal, pelabuhan ini ditargetkan mampu menangani hingga 25 juta peti kemas, dengan potensi untuk berkembang lebih besar di masa mendatang. Kawasan industri akan dibangun di sekitar pelabuhan tersebut untuk menciptakan integrasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan ini, Indonesia tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat manufaktur dan distribusi yang kuat di kawasan. Dominasi pelabuhan Singapura yang selama ini menjadi pusat gravitasi perdagangan kawasan mulai terlihat terancam dengan adanya pelabuhan super Indonesia. Singapura yang telah lama mengandalkan pelabuhannya sebagai pilar utama ekonomi, mendapatkan sekitar 7% dari produk domestik bruto negaranya melalui aktivitas maritim. Efisiensi dan konektivitas tinggi menjadikan pelabuhan Singapura sebagai favorit perusahaan logistik global. Namun, pelabuhan baru Indonesia menawarkan tarif yang lebih kompetitif, akses langsung ke jalur darat melalui kereta api dan jalan tol, serta potensi pengurangan biaya logistik yang signifikan. Keberadaan pelabuhan ini diperkirakan mampu menarik minat perusahaan-perusahaan besar untuk mengalihkan operasinya ke Indonesia. Dampak pembangunan pelabuhan super ini tidak hanya terbatas pada tingkat internasional, tetapi juga membawa manfaat besar bagi ekonomi domestik Indonesia. Proyek ini diprediksi menciptakan lebih dari 200.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung, memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan akan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru, mencakup industri pengolahan hasil tambang, petrokimia, hingga komoditas ekspor seperti minyak sawit dan karet. Dengan infrastruktur modern ini, pemerintah menargetkan peningkatan ekspor non-migas hingga 25% dalam 5 tahun pertama operasinya. Wow, teman-teman semua, saya terpukau ya dengan langkah pemerintah Indonesia.
Kalau ini benar-benar direalisasikan, waduh, Singapura akan kena dampak nih. Karena kalau ini beneran terjadi dan dalam waktu singkat sudah bisa beroperasi dan dengan teknologi yang mumpuni, ya, pasti membuat perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha di luar sana itu untuk lebih bergairah lagi. Karena Indonesia tidak hanya menawarkan akses yang sangat luar biasa, tapi mungkin hasil tambang juga, hasil bumi seperti kelapa sawit dan bisnis-bisnis lainnya itu pasti akan meledak. Dan yang paling saya suka adalah lapangan kerja yang disediakan kalau pelabuhan ini berhasil direalisasikan. Ada 200.000 lapangan kerja yang akan terbuka untuk anak-anak Indonesia. Ini sangat luar biasa sekali. Ini sangat dahsyat sekali teman-teman semua. Wow, saya tidak bayangkan kalau ini benar-benar terjadi akan membuat Singapura ya mulai mempertimbangkan ulang teman-teman semua. Sebelum kita lanjut, saya mau kasih tahu bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini ada yang bertanya kepada saya, "Bang, apakah kegiatan untuk bagi sepatu dan tas gratis untuk anak-anak sekolah yang kurang mampu atau kurang beruntung di NTT itu masih ada kah atau sudah selesai?" Nah, jawaban saya biar satu kali bisa menjawab untuk teman-teman semua. Di channel ini setiap tahun itu kita selalu berusaha untuk melakukan kegiatan positif, di mana kita akan menggalang dana atau mencari dana untuk membantu ratusan anak-anak sekolah di Nusa Tenggara Timur yang kurang beruntung. Anak-anak yang kita cari untuk kita bagikan sepatu dan tas ini benar-benar anak-anak yang membutuhkan sumbangan. Teman-teman semua, rata-rata daerah yang kita kunjungi itu memang jarak sekolahnya sangat jauh-jauh. Minimal itu 2,5 kilo. Ada yang 3 kilo bahkan sampai 5 kiloan. Dan mereka rata-ratanya jalan kaki. Sudah otomatis sepatu dan tas mereka itu gampang rusak. Maka dari itulah kita membuat suatu program khusus untuk menaruh perhatian ke pendidikan anak-anak sekolah yang kurang mampu. Salah satu tujuan kami adalah untuk berbagi ke anak-anak sekolah ini supaya mereka juga merasa bahwa ternyata ada banyak orang yang memperhatikan kami. Tanpa kami tahu, ternyata ada saudara-saudara kami, keluarga kami, teman-teman kami yang di kota memperhatikan kami yang di daerah terpencil, yang terisolasi. Dengan harapan adalah membuat mereka lebih bersemangat untuk meraih pendidikan mereka hingga selesai. Minimal mereka selesaikan SMA. Kita ada membuka campaign di kitabisa.com. Linknya sudah ada di description atau di kolom komentar. Itu teman-teman bisa klik ya, mau membantu sebisa mungkin, seikhlas mungkin untuk anak-anak di sini. Selain itu, pelabuhan ini juga diharapkan dapat memperbaiki struktur logistik domestik Indonesia yang selama ini dianggap mahal dan tidak efisien. Biaya logistik di Indonesia saat ini mencapai hampir 1/4 dari produk domestik bruto, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Singapura yang hanya mencapai sekitar 8%. Sistem logistik yang lebih efisien dan digitalisasi pelabuhan diharapkan mampu menurunkan biaya logistik hingga 15%.
Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kecil dan menengah di dalam negeri. Betul. Keberadaan pelabuhan super di Selat Malaka tidak hanya berdampak pada hubungan perdagangan antara Indonesia dan Singapura, tetapi juga mengubah dinamika ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara seperti Malaysia dan Thailand mulai menyadari bahwa langkah besar Indonesia ini akan mengalihkan sebagian besar lalu lintas perdagangan yang selama ini melewati pelabuhan mereka. Malaysia, yang memiliki pelabuhan besar seperti Port Klang dan Tanjung Pelepas, berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, negara ini memiliki hubungan ekonomi erat dengan Singapura, tetapi di sisi lain, Malaysia juga melihat peluang kerja sama strategis dengan Indonesia sebagai cara untuk menghadapi perubahan ini. Di sisi geopolitik, Indonesia menunjukkan bahwa langkah ini adalah simbol kemandirian dan kekuatan ekonomi yang semakin besar. Keputusan untuk membangun pelabuhan super bukan hanya tentang persaingan dengan Singapura, tetapi juga tentang memanfaatkan kekuatan geografis dan sumber daya Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan dunia. Dengan akses langsung ke jalur pelayaran global dan potensi besar dalam sumber daya alam, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisinya di panggung internasional sebagai negara yang mandiri secara ekonomi dan mampu bersaing dengan negara maju lainnya. Dengan pelabuhan super di Selat Malaka, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengubah tatanan perdagangan global dan memperkuat daya saingnya di pasar internasional. Proyek ini tidak hanya menjadi langkah besar bagi pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi juga mengukuhkan posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia. Oke, saya sangat suka sekali dengan ulasan ini ya teman-teman semua. Nah, langkah Indonesia untuk menjadi negara yang memiliki kekuatan maritim yang sangat kuat sekali, itu sangat luar biasa sekali teman-teman semua. Kalau ini benar-benar dimanfaatkan, kerjakan dengan baik, otomatis akan membuat negara-negara di sekitar kita, di seputaran wilayah Asia Tenggara itu akan mulai terguncang. Karena langkah pemerintah Indonesia, langkah Indonesia ini bukan main-main. Akan mengalihkan sebagian besar perdagangan ke Indonesia. Dan otomatis pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia pun akan kecipratan. Nah, harapan kita adalah ini adalah kesiapan SDM kita. Supaya ke depannya itu akan membuat kita itu benar-benar siap. Karena kalau kita tidak siap secara SDM-nya, maka ini akan sulit. Dan saya yakin sekali kalau langkah pemerintah ini, kalau didukung semua pihak, pasti akan mendatangkan dampak yang sangat luar biasa sekali. Pertumbuhan ekonomi, ada banyak pergerakan bisnis yang berjalan. Ya, harapan kita semua ini akan terrealisasi dan Indonesia sedang menempatkan posisinya sebagai negara yang akan mengambil keputusan di dunia internasional juga. Wilayah-wilayah ini memiliki potensi ekonomi besar yang selama ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan jalur perdagangan global. Dengan adanya pelabuhan modern, produk-produk unggulan dari daerah ini seperti minyak sawit, karet, dan hasil perikanan akan lebih mudah diakses oleh pasar internasional. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat setempat. Dampak pembangunan pelabuhan ini juga akan terasa di sektor pariwisata maritim Indonesia. Dengan posisi strategis di jalur pelayaran internasional, pelabuhan super ini memiliki potensi untuk menjadi pusat persinggahan kapal pesiar dari seluruh dunia.
Kawasan di sekitar pelabuhan dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata baru yang menawarkan berbagai fasilitas, mulai dari hotel mewah, restoran bertaraf internasional, telah membuka jalan kawasan era baru kebangkitan maritim yang diharapkan membawa manfaat besar peningkatan kunjungan wisatawan dan mengubah wajah perdagangan internasional, memberikan kontribusi tambahan terhadap sektor pariwisata. Keberhasilan pembangunan selama ini menjadi salah satu penyumbang juga akan menjadi katalisator bagi transformasi keberhasilan proyek ambisius ini juga akan sangat bergantung yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, pemerintah daerah dan sektor swasta dan kepulauan Riau. Pemerintah harus memastikan bahwa infrastruktur pendukung seperti jalan tol, jalur kereta api, dan kawasan industri dibangun tepat waktu agar pelabuhan ini dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, regulasi yang mendukung efisiensi operasional pelabuhan perlu diperkuat untuk menarik minat investor asing dan perusahaan logistik internasional. Dengan sinergi yang kuat dari semua pihak, pelabuhan super di Selat Malaka tidak hanya akan menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga simbol kebangkitan maritim dan kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia Tenggara. Gini ya teman-teman semua, saya membayangkan saja itu sudah sangat luar biasa sekali. Apalagi ini benar-benar diwujudkan dan dampak yang akan diterima oleh Indonesia, masyarakat Indonesia itu sangat luar biasa sekali. Nah, tentu saja langkah ini akan sukses kalau ada kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta dan juga masyarakat Indonesia. Kalau ingin melihat sukses, ya pasti dibutuhkan kerjasama, dan di sini peran pemerintah adalah untuk memastikan semuanya berjalan itu harus benar-benar tajam. Ya, dengan harapan ini akan terrealisasi dan dampaknya ya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, sehingga pertumbuhan ekonomi negara maju, pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar maju, dan membuka peluang-peluang yang lain, sehingga membuka lapangan pekerjaan itu lebih banyak lagi, sehingga kita tidak dengar lagi ada pemberontakan atau ada kata-kata yang bilang kabur aja dulu keluar sana, kabur aja dulu, atau lebih baik pindah ke warga negaraan dan lain sebagainya. Kita pengen anak-anak yang berkualitas, putra-putri Indonesia yang memiliki kemampuan khusus, mereka kembali dan bekerja untuk bangsa ini.